Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dzunubi wal khataya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dafi'ul balaya war radaya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita masuk hadis yang ke-91. Hadis yang ke-91. Fadhal bil qiraah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala mu'alif rahimahullah an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailata lam yura mithlahunna qat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rawahul Muslim. Nah, hadis yang ke-91 ini adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Hadis dari Uqbah bin Amir. Siapa itu Uqbah bin Amir? Uqbah bin Amir namanya lengkapnya adalah Uqbah bin Amir al-Juhami atau al-Jahmi. Kana aliman bil faraidi wal fiqhi, yang mana beliau itu adalah orang yang sangat berilmu dalam bidang faraid, ilmu waris, wal fiqih dan fikih. Fasihul lisan, orangnya terkenal sangat fasih lisannya, sangat fasih bicaranya. Sya'iran, dan beliau juga seorang penyair. Wa huwa ahadun min jam'il Qur'ani an ahli Utsman radhiyallahu anhu. Dan Uqbah bin Amir adalah salah seorang dari kelompok yang mengumpulkan Al-Quran di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mata fi khilafati Muawiyah, yang mana beliau meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit ana jelaskan tentang pengumpulan Al-Quran. Sebenarnya kalau ana tanya, Al-Quran itu dikumpulkan itu di masa siapa? Ditulis Al-Quran itu. Atau kita kan tahu mushaf Utsmani. Sebenarnya Al-Quran itu dikumpulkan bukan di masa Utsman bin Affan. Tapi Al-Quran itu dikumpulkan dan dibuat dalam satu mushaf itu sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dikumpulkan Al-Quran tersebut ketika perang Riddah. Ketika perang Riddah, perang yang memerangi orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi SAW, orang-orang yang menolak bayar zakat. Kemudian pada peperangan tersebut banyak sekali para penghafal Al-Quran yang meninggal, yang wafat. Kemudian berkumpullah para Abu Bakar dan para menterinya, Abu Bakar dan para menterinya, para sahabat yang lainnya. Kemudian diberilah saran kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menolak. Katanya, bagaimana
Kaifa naf'alu ma la naf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berbuat apa yang enggak diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kondisi seperti itu dianggap bid'ah. Maka tidak mau dikumpulkan. Namun setelah dibujuk oleh para sahabat, melihat kemaslahatan yang timbul, kalau seandainya Quran ini tidak dikumpulkan dan mati semua para penghafal Quran, maka Quran tidak terjaga lagi. Maka melihat itu dikumpulkanlah Al-Quran. Dikumpulkanlah Al-Quran dari lembar-lembaran, dari kulit-kulit, dari pelepah kurma yang telah tertulis, yang pernah ditulis oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dikumpulkanlah, kemudian disatukan, jadilah dikumpulkan dalam bentuk satu lembaran mushaf, mushaf. Itu di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan istilah seperti ini dalam ilmu fikih disebut maslahah mursalah. Ketika ini dianggap ada maslahat yang besar, maka dikerjakan. Walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, sejatinya ini dicontohkan. Sejatinya ini dicontohkan. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran telah ditulis sejak zaman Nabi SAW. Ditulis di pelepah, ditulis di kulit, ditulis di berbagai tempat. Tinggal dikumpulkan saja biar enggak kececeran. Maka setelah diberi pengertian demikian, diterimalah oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dikumpulkanlah Al-Quran. Lalu mushaf yang telah satu mushaf ini, satu nuskhah, satu naskah mushaf ini disimpan di rumah anaknya. Kalau nggak salah Hafsah. Kemudian setelah itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini masih dijaga. Nah, kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyaklah orang-orang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang salah. Dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang sering didengar oleh para sahabat talaki dari Nabi SAW. Maka bacaan-bacaan yang berbeda ini dirasa dan dinilai akan merusak Al-Quran. Akan membuat Al-Quran itu dirubah-rubah. Dari itulah mulailah Utsman bin Affan memanggil Zaid bin Thabit ya, bukan Zaid bin Ahmad Wafi, beda itu. Zaid bin Thabit, manggil Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Pertama Zaid bin Thabit nggak mau, ya. Tapi ketika melihat penjelasan, akhirnya ngerasa berat Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Akhirnya dia buat tim, ditulislah Al-Quran. Dibuat beberapa nuskhah. Ana lupa, kalau nggak salah 5 naskah saja. Disalin, ya, ditulislah 5 naskah. Kemudian naskah yang ditulis ini, yang aslinya tetap disimpan, diberikan kepada Utsman bin Affan, kemudian disalin di masa Utsman bin Affan, dibagikan ke negara-negara Arab, ke gubernur-gubernurnya waktu itu. Yang mana pada masa itu Islam telah menguasai Yaman, Islam menguasai Al-Quds atau Palestina, Islam telah menguasai Syam, ya, maka diberikan ke sana, ke gubernur-gubernurnya. Dan diperintahkanlah semua mushaf selain mushaf itu yang dikirim oleh Utsman bin Affan untuk dimusnahkan. Maka setelah itulah dibuat standarisasi, semua mushaf harus ngikutin mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit dan timnya yang menyalin dari naskah yang ditulis sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian disebut mushaf Rasm Utsmani. Karena distandarisasi semua rasm di masa Utsman bin Affan. Ya, itulah sebabnya Al-Quran yang kita lihat sekarang Al-Quran Rasm Utsmani, distandarisasi. Kemudian yang terjadi perbedaan bukan terjadi tulisan Al-Quran, tidak. Yang terjadi perbedaan sekarang adalah cara baca. Maka ada qiraah asara, qiraah sab'ah sampai asara, ada qiraah 7 qiraat yang mu'tabarah, yang mutawatir. Kemudian ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 12. Ya, itu. Tapi tetap rasmnya seperti yang kita baca di hadapan kita sekarang. Di masa itu cuma ada garis saja, tidak ada titik apalagi harokat. Jadi antum bayangkan aja Al-Quran yang di masa itu, lihatlah Al-Quran kita, buang harokat dan titiknya. Tuh gimana bacanya? Dibuang harokat dan titiknya. Kemudian di masa Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau adalah orang yang pertama yang memberikan tanda baca dalam Al-Quran melalui perintah seorang khalifah. Tanda baca yang diberikan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, pertama tidak mau dia beri tanda baca tersebut.
Kemudian setelah dia di perjalanan, dia mendapati orang yang bacanya keliru. Ditegur sama dia. Jalan lagi, Allah kasih hidayah dengan dia melihat orang baca keliru. Akhirnya dia kembali menghadap khalifah, khalifah pada waktu muluk, Malik pada waktu itu, raja pada waktu itu, dan menerima untuk menulis, memberi tanda baca pada Al-Quran. Supaya orang nggak salah baca. Dan tanda baca yang diberikan cuma titik. Titiknya bukan titik yang kita lihat sekarang. Kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau tak titik 2, bukan gitu. Garis seperti biasa, nggak ada titik, ada harokat. Cuma titik itu ngasih tahu harokat fathah, dhamma, kasroh. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali merintahkan sama timnya, kalau kamu melihat idza ra'aitumuni aftahu fami fadha nuqta fauqaha. Kalau kamu lihat aku membuka mulutku, katanya letakkan titik di atasnya. Jadi kalau ada titik di atas berarti fathah. Wa in ra'aitumuni ukassiri fami, kalau kamu lihat aku membelah atau menjatuhkan mulutku, maka kasih titik di bawahnya. Kasroh. Wa idza ra'aitumuni adummu syafatayya, kalau kamu melihat saya menyatukan dua bibir saya, kayak gitu, maka letakkan titik di depannya. Di depannya itu berarti dhamma. Makanya kalau kita belajar turutan, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U gitu. Karena titik atas, bawah, depan. Itu diantara sebab terjadinya berapa kali memudahkan untuk membaca Al-Quran. Tambahan wawasan ya. Berkaitan dengan hadis ini, Nabi SAW bersabda, Alam tara ayatin unzilat hadhil lailah. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturun di malam ini? Lam yura mislahunna qattu, yang tidak dilihat semisal ayat-ayat tersebut sama sekali. Yang enggak ada sama sekali ayat yang semisal dengan ayat-ayat tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ayat tersebut adalah, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh, dan surat Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Jadi dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, tidak ada yang semisal dengannya. Apa kata mu'alif di sini? Hadis ini riwayat Imam Muslim. Haqqan inna kulla ayatin aw majmu'atin min ayatin fil Qur'ani laisa laha mathilun. Ya tentu benar pernyataan ini. Kenapa? Karena setiap ayat atau kumpulannya dari ayat-ayat di dalam Al-Quran gak ada yang semisal satu sama lainnya. Fahatani surata isti'adzatin laisa lahunna mathilun fil Qur'an. Dan dua surat ini, surat Al-Falaq dan An-Nas, adalah dua surat perlindungan yang tidak ada yang menyerupainya dalam Al-Quran. Walam ya'rifil Arab lahunna mathil fi kalamihim. Wa qad ikhtasata bil isti'adzati war ruqyati wa bi fadlin kabir. Dan orang Arab pun tidak mengenal suatu ayat atau dalam perkataan mereka yang semisal dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena dua surat ini adalah dua surat yang dikhususkan untuk perlindungan dan juga ruqyah, dan memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW pernah diruqyah, ikhwatul iman. Pernah Nabi kena sihir. Akhirnya datang malaikat dan meruqyah Nabi dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian mengabarkan kepada Nabi SAW bukhul-bukhulnya. Jadi kalau diruqyah itu boleh diruqyah. Meruqyah boleh. Nabi pernah meruqyah. Yang enggak boleh, yang enggak dianjurkan adalah minta diruqyah. Kalau minta diruqyah nanti kena hadis ada 70.000 golongan orang yang masuk surga bila azab, bila hisab, tanpa azab dan tanpa hisab. Salah satu di antaranya la yastarqun, dia tidak minta diruqyah. Nah, kalau mau masuk peluang untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab,
tidak pernah minta diruqyah. Meruqyah boleh, diruqyah boleh, minta diruqyah nggak boleh. Gimana bisa diruqyah tapi nggak minta diruqyah? Tiba-tiba lagi sakit misalnya, diruqyah orangnya sudah, alhamdulillah. Tapi nggak datangi, Ustaz, anak ini caknya banyak masalah, tolong diruqyah. Nah, berarti minta diruqyah. Nggak boleh kayak gitu. Beda ya. Hadis yang ke-92. Nah, ini juga dalil. Ya. Dalil berarti kalau misalnya kita bingung nggak banyak hafalan Quran, bisa kita meruqyah diri kita sendiri dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Karena keduanya adalah surat perlindungan. Wallahu taala a'lam. Lanjut ayat ke-92, hadis ke-92. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma An Abdillah An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ismullahil a'zamil ladzi idza du'iya bihi ajaba fi hadhil ayah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rawahul Tabrani. Nah, hadis yang ke-92 an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zamu, bukan a'zami ya, Ismullahil a'zamu, karena al-a'zam na'at dari ism. Nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba fi hadhil ayah. Nama Allah yang agung yang mana apabila didoakan dengannya, kita berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung tersebut, ajaba, niscaya Allah akan kabulkan. Nah, nama Allah yang agung tersebut fi hadhil ayah, ada pada ayat berikut ini. Surat apa itu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat apa itu? Sering dengar kan? Itu surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat ke-26. Katakanlah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah ya Allah malikal mulki, yang memiliki segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan sesiapa saja yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di ayat ini ada nama Allah yang azam. Ketika kita berdoa menggunakannya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka setelah kita mengilmui, cobalah nanti ke depannya kita ketika berdoa pakai ini. Ya, pakai. Selama ini Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma zidna ilman. Sekarang Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. A'tini misalnya, a'tini barakatan fid dunya wal akhirah misalnya. Tawzawwijni bimra'atin salihatin jamilatin tasurrun nadhirin misalnya.
Yang tahu artinya ketawa, yang nggak tahu artinya sudah. Tahu artinya? Yang pertama, atinil barakah, ya Allah berikanlah keberkahan bagiku di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nikahkanlah aku dengan wanita yang soleha, yang cantik, yang menunjukkan pandangan itu. Yang bujang-bujang ini padahal minta tolong baik tapi tidak pernah berdoa. Ya, tidak boleh, harus dua-duanya. Qala mu'allif rahimahullah, mu'allif sini mengatakan, lillahi ta'ala tis'un wa tis'una isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man hafidhaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Ini perkataan muallif. Kalau hadis Nabi SAW enggak gitu bunyinya. Hadis Nabi SAW berbunyi lillahi tis'un wa tis'una isman. Faman ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Nah, ahsaha menghitungnya di sini kata para ulama di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Badr, dia mengatakan makna ahsaha berdasarkan penjelasan para ulama ada 3 makna. Yang pertama, makna menghitungnya adalah dihitung benar. Asma'ullahul husna, dihitung benar. Kita berdoa dengan menggunakannya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari. Terus ya, 99 itu dihitung benar dan dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, makna ahsaha adalah mengamalkan muqtadaha. Dia mengamalkan isi kandungannya. Ketika dia mengatakan Allahur Rahman, Allah Maha Rahman, penyayang, maka dia mengharapkan sayang Allah dan dia juga memiliki sifat penyayang kepada yang lainnya. Kemudian Allah Al-Aziz, Maha Mulia, maka dia muliakan dirinya, dia muliakan Allah dengan kemuliaan dan dimuliakan dirinya, tidak menghinakan dirinya dan meminta-minta kepada yang lainnya. Ketika dia tahu Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, maka dia minta sama Allah. Allah akan memberinya, enggak akan minta kepada selain Allah. Mengamalkan muqtadaha, kandungannya. Makna yang ketiga, ahsaha adalah menggunakan bertawasul dengan nama dan sifat Allah tersebut. Misalnya, Ya Rahman irhamna, Ya Razzaq urzuqna, Ya Ghafur ighfir lana, Ya Tawwab tub alaina. Seperti itu. Dia menggunakan bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini apabila dilakukan, ini dinamakan menghitung. Faman ahsaha dakhala jannah, siapa yang menghitungnya masuk surga, orang yang menggunakan demikian. Makanya jangan mudah mencela. Ana sering mendapatkan sebagian ikhwan yang mencela. Apa tuh ngafal-ngafal kayak gitu? Ya Aziz, ya Salam, ya. Itu ngapain ngafal kayak gitu? Itu manfaat. Alhamdulillah dia hafal, antum enggak hafal. Gitu kan misalnya. Alhamdulillah dia hafal, tinggal dia pahami maknanya apa dan dia jalankan isi kandungannya dan dia berdoa dengan itu. Ya Rahman irhamna, ya Razzaq urzuqna, ya Wahhab hablana. Dan semacam. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Di sini berkata muallif, lillahi ta'ala tis'un wa tis'un asman, man hafidhaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Wa hifdhu tilkal asma'i wastidharuha wal amalu bima ta'ammara bihi wa talabbusu bima ta'ammara bihi min tajalliyatin. Ya, maksud dia menghafal nama-nama tersebut adalah dengan dia istidhariha, dia yang menghafalnya langsung, menghafalnya, menampakkannya, kemudian dan mengamalkan apa yang diperintahkan dari nama-nama tersebut, wattalabbusu bima ta'ammara bihi, dan berhiaskan dengan apa yang diperintahkan dari nama-nama tersebut. Tadi contohnya kayak tadi, dia mengamalkannya Allah Maha Pengampun, maka dia minta ampun sama Allah, dan dia talabbus, dia berusaha juga untuk menjadi pengampun. Waqad akhfallahu ta'ala baina tilkal asma'i ismahul a'zam. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama yang 99 itu, Allah sembunyikan nama Allah yang paling agung itu yang mana? Enggak disebutkan. Yang mana yang paling agung dari 99 nama yang Allah sebutkan itu. Dan ini enggak mengapa. Waqad warada fi hadzal hadithi wa fi ahaditsan ukhra wa fi ahadits ukhra isyarat ila mawadi'il ismil azam fil Qur'anil Karim au baina asma'ihi ta'ala. Dan dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain ada isyarat tentang posisi nama Allah yang azam dalam Al-Qur'anul Karim di antara nama-nama Allah yang lainnya. Yang mananya? Ada isyarat saja, tapi enggak disebutin yang mana. Maka di sini para ulama, waqad ikhtalafal ulama'u fil ismil azami katsiran. Dan banyak para ulama telah berselisih tentang mana nama Allah yang paling agung itu. Banyak sekali perselisihannya. Wa huwa mimma akhfahu Allah Ta'ala kalailatul qadar. Yang bahwasanya kesimpulannya nama Allah yang agung tersebut adalah sebagian dari nama Allah yang Allah sembunyikan. Sebagaimana Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar ada, tapi yang mana yang Allah sembunyikan. Tapi dikasih isyarat saja. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, begitu juga nama Allah yang azam.
Gak Allah sebut yang mana. Tapi dikasih isyarat saja. Dari ayat tadi ada nama Allah yang a'zam. Nah yang mananya gak dipastiin. Tapi di antara ayat tadi ada nama Allah yang azam, yang apabila kita berdoa menggunakannya maka mesti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Allah menyembunyikan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Kapan? Waktu kapan? Kan di hari Jumat sa'ah ada satu waktu, kalau terjemahan bebasnya, terjemahan bahasa Arab sa'ah itu jam. Jadi kalau kita terjemahan letterlock, ada 1 jam di hari Jumat itu. Tapi orang karena biar lebih umum dibilang suatu waktu. Di hari Jumat itu yang doa di situ tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan waktunya? Itu ulama berselisih pendapat karena enggak Allah tegaskan. Ada yang menyatakan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ketika khatib duduk, khutbah pertama itu banyak-banyak doa di situ. Itu waktu mustajabnya. Sampai khatib naik lagi ke khutbah kedua. Ada yang ngomong ba'da sholat asar. Tapi ba'da sholat asar itu panjang. Sampai maghrib kan? Sedangkan kata Allah sa'ah. Satu waktu 1 jam. Nah di mana? Apa jam 4 sampai jam 5? Apa jam 5 sampai jam 6? Apa setengah 4, setengah 5 sampai setengah 6? Apa gimana? Nggak tahu. Yang mananya. Tapi cukup diberi umum aja. Diberi isyarat oleh para ulama. Nah seperti ini. Banyak Allah menyembunyikan hal-hal yang memang tidak Allah beritahu dengan kita agar kita semangat mencarinya. Sehingga makna tadi ada suatu waktu di hari Jumat yang doa tidak ditolak, maka Allah memerintahkan kita banyak berdoa di hari Jumat sebenarnya. Karena nggak dikasih tahu kapan waktunya. Hikmahnya itu. Sama kayak kita nggak dikasih tahu kapan Lailatul Qadar, agar kita 10 hari terakhir kejar semua. Nggak tahu yang mananya. Kalau dikasih tahu, hari itu aja kita kejar. Nah ini diantaranya. Kenapa Allah perintahkan kita banyak berdoa di hari Jumat? Karena kiamat terjadi pada hari Jumat. Ya, jelas hadisnya bahwasanya kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat tahun kapan, tanggal berapa nggak tahu. Ya jelas dikasih syarat hari Jumat terjadinya hari kiamat. Maka nggak heran kalau Allah isyaratkan agar kita banyak berdoa di hari Jumat. Wal ismul a'zamu wal ismul ladzi idza du'iya Allahu bihi ajaba. Yang dimaksud dengan al-ismul a'zam, nama yang paling agung adalah nama yang apabila digunakan untuk berdoa, maka niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu asma'illahi ta'ala husna madhkuratun hiyal ukhra fil Qur'ani aidan. Dan semua nama Allah itu husna, baik. Namun di antara asmaul husna ada yang a'zam, paling mulia, paling agung. Nabi itu banyak, luar biasa. Tapi di sekian banyak nabi ada 25 yang wajib kita ketahui yang Allah sebut di Al-Quran. Dari 25 itu ada 5 ulul azmi minar rusul. Dari 5 itu ada yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga nama Allah tis'un wa tis'un asman. Bahkan lebih. Yang Allah sembunyikan, yang Allah ceritakan. Nah dari 99 itu ada yang paling agung. Yang mana yang Allah sembunyikan dari kita semua. Karena Allah sembunyikan, berarti kalau mau dikabulkan, coba hafalin 99 itu, doa pakai satu-satu. Insya Allah ketemu. Ketemu yang azam dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Wallahu taala a'lam. Ini bisa kita kaji pada hari ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan silakan. Enggak ada ya? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung ke pertanyaan. Tadi merupakan bahas tentang Asmaul Husna Ustaz. Itu menghafalnya perbuatan yang mulia kan Ustaz. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana kebanyakan dari masyarakat yang dia mengkhususkan seperti sebelum iqamat itu mereka membaca Asmaul Husna Ustaz. Sampai 2 kali, 3 kali gitu Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Iya. Untuk pertanyaan ini kembali kepada kajian yang Anda sampaikan dalam membahas kitab Nawaqidul Islam. Ketika membahas kitab Nawaqidul Islam, Anda sebutkan di situ beda hukum fi'il dan hukum fa'il. Beda hukum perbuatan dan hukum pelaku. Ya. Dan kita ada di situ dawabitut tabdi', dawabitut tafsik dan dawabitut takfir.
ada rambu-rambu dalam membid'ahkan, memfasikkan atau mengkafirkan. Ya. Tidak semerta-merta orang berbuat suatu perbuatan yang keliru mengkhususkan langsung kita katakan bid'ah atau kata fasik atau kafir, enggak bisa. Tapi idza tammatis syurut wa intaffatil mawani. Ketika syarat-syaratnya terangkat, sempurna dan penghalangnya terangkat. Sekarang kita tanya, dia ngelakuin itu untuk apa? Kalau sekedar ngelakuin itu, ya saya cuma punya waktu di sini, saya menunggu sholat, saya hafalnya itu punya waktu, saya kerja, saya mau murojaah hafalan ini di waktu itu, ya enggak mengapa. Murojaah kapanpun, enggak ada batas waktu, silakan saja. Tidak jadi salah. Terus dia ngomong, kenapa kamu baca sampai 2 kali 3 kali? Ya saya baca 2 kali 3 kali karena belum komat-komat, jadi saya 2 kali. Belum komat juga 4 kali kan nih, belum komat juga 5 kali. Jadi salah ini mana? Enggak salah, silakan aja. Berbeda kalau dia mengkhususkan dengan mengharapkan fadilah tertentu, menganggap itu ibadah khusus. Misalnya, kalau kita enggak baca Asmaul Husna antara azan dan iqamat, maka sholat kita enggak sempurna. Maka kita katakan butuh dalil. Karena antum mengkhususkan suatu fadilah ini butuh dalil. Kalau nggak ada dalilnya, ini perkara baru dalam agama. Kayak gitu. Makanya setiap orang berbuat suatu amal ibadah, tidak boleh langsung vonis. Kita harus tahu dulu kenapa. Sempurna dulu syaratnya. Penghalangnya harus terangkat. Ya, jangankan yang seperti ini. Orang berdoa di kuburan aja nggak bisa kita langsung bilang syirik. Tanya dulu, kamu ngapain doa di kuburan? Nah kayak gitu. Oh saya doa ini disuruh orang tua, katanya doa di sini mustajab. Oh berarti jahil. Kasih tahu, oh nggak boleh doa di sini, doa itu untuk Allah macam, ya sudah, berarti selesai. Ya. Oh ternyata dia nggak jahil misalnya, dia udah tahu atau salah paham, maka diluruskan pemahamannya. Atau karena dia udah tahu itu salah, segala macam, tidak boleh nyembah kubur, tapi masih ditanya penghalangnya, oh ternyata dipaksa, sudah berarti selamatkan dia dari paksaan tersebut. Makanya banyak, tidak mudah dalam menghukumi atau memvonis. Maka dari itu ketika ada yang baca seperti itu antara azan dan iqamat, cukup tanya aja. Kalau dia sekedar mau ngisi waktu luangnya, murojaah, silakan aja, kapanpun murojaah apapun boleh. Tapi kalau dia mengkhususkan, tanya kenapa dikhususkan. Nah, kalau orang mengkhususkan pasti punya keutamaan. Kalau dia nggak merasa punya keutamaan, tidak bakal mengkhususkan. Tapi kalau dia melazimkan untuk dirinya sendiri, karena waktu itu telah mengkhusus, dia melazimkan untuk dirinya sendiri karena dirinya untuk mengatur jadwal murojaahnya di waktu itu, nggak mengapa. Sama kayak penghafal Quran. Penghafal Quran dia mengkhususkan waktunya sebelum subuh dia menghafal Quran. Setiap sebelum subuh dia menghafal Quran. Setiap ba'da salat subuh sampai suruk dia murojaah hafalannya. Apakah dikatakan perbuatan dia itu bid'ah? Mana dalil yang mengharuskan dia menghafal Quran sebelum subuh? Mana dalil yang mengharuskan dia murojaah Quran ba'da subuh? Enggak ada. Tapi kenapa dia khususkan dirinya? Karena dia telah hitung dirinya, dia punya waktu di waktu itu untuk melazimkan ini. Tidak mengapa. Gitu. Maka tidak mudah kita dalam vonis, kita lihat alasannya apa. Kecuali tadi ketika dia membuat suatu syariat yang enggak ada contoh dari Nabi, maka kita katakan salah. Oh, kata guru saya, kalau setiap antara azan dan iqamah harus baca Asmaul Husna. Kalau enggak salat kita enggak sempurna, cacat. Nah, maka ini katakan ini pemahaman yang keliru. Harus diluruskan. Kayak gitu ya. Enggak semerta-merta langsung divonis. Jadi lebih baik tabayyun. Makanya enggak heran kalau Allah bilang, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Apabila datang seorang kepada membawa kabar berita, maka tabayyun dulu. Kalau enggak, kamu akan menghukumi suatu kaum dengan kebodohan, lalu kamu akan menyesal akibat perbuatanmu tersebut. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.